Hai guys, selamat datang di channel YouTube Konti Aldins. Hari ini aku mau berbagi resep nasi ayam Hainan. Kalau kalian pengen tahu gimana cara buatnya, ikutin terus ya videonya. Jangan lupa subscribe. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar bikin nasi Hainan, ini cocok banget untuk kalian karena ini mirip banget sama yang di Singapura dan Malaysia. Langsung aja buat yuk. Ini dia bahan-bahannya. Nah, di sini aku udah punya ayam yang utuh. Ini beratnya aku pakai yang 900 gram. Kemudian di sini aku punya bawang putih, jahe. Kemudian aku punya kaldu bubuk. Di sini aku punya garam dan lada. Kemudian satu buah bawang bombay yang ukurannya besar ya. Kemudian di sini aku juga udah punya bawang merah. Nah, karena kita mau bikin nasi Hainan, jangan lupa berasnya. Ini berasnya udah aku cuci bersih, kemudian aku keringin. Kemudian jangan lupa ya untuk daun-daunnya sebagai aromatik. Di sini aku punya daun bawang, kemudian daun sop. Nah, yang jadi kuncinya itu ada daun pandannya. Itu jangan di skip ya. Kemudian di sini aku juga udah punya air. Ini airnya sebanyak 4 liter ya, karena aku bakal pakai untuk sup dan masak nasi. Nah, pertama kita mau potong dulu bawang-bawangannya. Ini bawang-bawangannya bakal aku masukin ke dalam ayam. Pertama kita potong dulu bawang merah, bawang putih, kemudian jahenya. Nah, di masakan Chinese yang paling penting itu adalah bawang putih dan jahe. Jadi jangan di skip ya dua ini. Nah, kalau semua bahannya udah siap, kita lanjut mau marinasi si ayamnya. Nah, di sini aku emang pakai garamnya yang banyak ya, karena biar menyerap sampai ke dalam ayamnya. Ini pertama aku pakai 1 sendok makan garam, kemudian aku masukin aromatik yang tadi udah kita siapin. Nah, nasi ayam itu khas banget ya, karena dia di dalamnya itu banyak banget rempah atau aromatik yang bikin si nasi dan ayamnya ini wanginya tuh beda banget. Nah, kalau misalnya semua aromatiknya udah masuk, nah ini bisa kita ikat. Ini sebenarnya ngikatnya harusnya pakai daun pandan ya, karena daun pandannya aku kecil-kecil, jadi aku pakai daun sopnya aja. Nah, kalau misalnya udah keikat kayak gini, kita bisa langsung rebus. Nah, ngerebusnya ini harus di air yang awalnya dingin ya, jangan di air yang udah mendidih. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal masukin aromatik yang masih tersisa di luar, yang nggak bisa kita masukin ke dalam ayamnya. Karena ayamnya udah masuk, kita bakal ngasih seasoning atau perasa ke dalam ayamnya. Di sini aku pakai 3,5 sendok makan garam, kemudian aku pakai lada. Di sini aku ladanya emang sedikit banyak karena setelah masak ntar aku nggak pakai lada lagi atau merica. Nah, untuk penyedapnya di sini aku pakai kaldu ayam ya. Kalau misalnya kalian sukanya vetsin, kalian boleh tambahin vetsin karena di masakan Chinese juga biasanya pakai vetsin. Nah, vetsinnya itu lumayan kuat. Nah, setelah kaldunya mendidih, ini yang kotorannya ini atau buih-buihnya ini kalian bisa angkat. Nah, ini kaldunya udah jadi ya. Kaldunya ini sebenarnya bening banget, cuman karena aku pakai flash jadi agak sedikit buram. Nah, setelah 1 jam ayamnya udah matang, kita mau berhentiin cooking proses si ayamnya dengan air es. Ini tuh penting banget karena kalau misalnya kita ngerebus ayam yang udah lama, itu proses memasaknya atau cooking prosesnya bakal jalan terus. Makanya harus diberhentiin pakai air es seperti ini. Nah, untuk kaldunya bisa kalian keluarin aromatik yang tersisa atau kalian bisa juga saring biar lebih cepat. Ini aku bakal lanjut mau masak nasinya.
Nah, untuk nasinya di sini aku juga udah punya beras yang udah aku cuci bersih dan aku keringin. Kemudian aku punya minyak wijen. Kemudian di sini aku punya bawang putih. Kemudian ada jahe yang udah aku iris. Kemudian ada juga bawang merah dan daun pandan. Nah, daun pandannya ini jangan di skip ya. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk masak nasi Hainan, ini berasnya bakal kita tumis bersama bawang-bawangan yang tadi udah kita iris. Nah, pertama aku masukin dulu bawang merahnya, kemudian aku masukin bawang putih, jahe, kemudian aku masukin daun pandan. Ini kita tumis sampai aromanya keluar. Nah, kalau semua bahannya udah layu, kemudian kita masukin berasnya. Ini kita masak atau kita saute si berasnya sampai agak sedikit kering atau air yang tersisa sedikit dari beras yang kita cuci itu hilang. Nah, agar aromanya lebih keluar, kalian bisa tambahin 1 sendok makan margarin di minyak yang bakal kita tumis untuk beras nasi Hainan ini ya. Nah, jika sudah kering seperti ini, kita bisa lanjut masak nasi Hainan di rice cooker. Nah, setelah ini aku bakal pindahin ke rice cooker. Kalau udah, aku tambahin 1 sendok teh garam, kemudian aku tambah minyak wijen. Nah, ini garamnya aku tambahin karena di awal aku nggak pakai margarin ya. Kalau kalian di awal pakai margarin, garamnya bisa di skip. Kemudian aku masukin kaldu ayam yang tadi udah kita masak. Nah, untuk takaran kaldunya ini tergantung sama jenis beras yang kalian punya ya. Setelah ini kita bakal tirisin ayam yang tadi udah kita cool down atau kita dinginin dengan air es. Nah, kalau misalnya airnya udah turun, kemudian aku bakal lanjut ngolesin minyak wijen di ayamnya. Nah, fungsinya air es yang tadi aku pakai saat nirisan ayam itu agar kulit ayamnya ini tidak mengkerut atau tetap cantik seperti ini. Nah, kita bakal lanjut bikin sambelnya. Untuk sambelnya di sini mudah banget karena kita cuma butuhin cabai merah keriting, kemudian bawang putih, kemudian aku juga udah punya jeruk sambal atau jeruk nipis, kemudian aku juga udah punya garam dan gula. Nah, biasanya di nasi ayam nggak lengkap kalau nggak ada timunnya. Di sini aku juga udah punya timun ya. Nah, untuk bikin sambalnya di sini aku cuma pakai cabai merah keriting karena menurut aku ini udah pedas banget. Tapi kalau misalnya kalian yang suka pedas, kalian bisa tambahin cabai rawit Jawa yang kecil-kecil. Kemudian siap kita blender. Oh iya, jangan lupa masukin kaldu ayamnya ya. Cukup 1 cup atau 1 cangkir aja ya. Kemudian aku juga masukin sedikit minyak wijennya. Nah, jadi deh sambal kita ini udah bisa kita sisihin dulu. Kita bakal lanjut lagi ke nasi yang tadi udah kita masak. Nah, untuk nasinya ini biasanya aku diaduk dulu nasinya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya udah, bisa kita cetek lagi atau kita tekan cook lagi nasinya. Nah, karena nasinya udah jadi, kita lanjut mau motong ayamnya. Nah, di sini aku bakal lanjut motongin ayamnya. Nah, untuk ayamnya aku pakai bagian pahanya. Di sini aku nggak di file ya, karena ayamnya kecil, jadi aku bakal potong bersama tulang-tulangnya. Nah, di sini bagian bokongnya atau bagian belakangnya biasanya aku buang ya. Karena semua bahannya udah jadi, kita lanjut plating yuk. Nah, di sini aku juga udah punya daun bawang dan daun sop yang udah aku iris tipis. Ini untuk di kuah kaldunya yang tadi udah kita buat.
Nah, kemudian di sini aku juga udah tambahin timun dan aku tambahin juga sedikit tomat biar ada warnanya merah-merah jadi cantik. Kemudian ini udah ada kaldu yang tadi udah kita saring. Kemudian aku tambahin daun sop dan daun bawangnya. Jangan lupa juga ya tambahin bawang goreng di nasi dan di kuah kaldunya. Nah, karena tadi di kuah kaldunya kita udah tambahin merica, jadi nggak perlu tambahin kuah kaldu lagi ya. Nah, jadi deh nasi ayam kita hari ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye, selamat mencoba.